Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Barimin Al-Adrambe. Pada video kali ini kita akan berbicara sedikit tentang korupsi. Kenapa saya membahas korupsi? Dan ini saya gunakan dan ini saya berikan video ini dalam rangka menyemarakkan HUT RI yang ke-77. Artinya dengan video ini ya kita semakin berubah lah. Kita semakin berubah, pemerintahan kita semakin berubah, terutama oknum-oknum politik yang berada di atas pemerintahan tentunya. Korupsi sendiri kalau kita cari akar katanya dari bahasa Latin corruptu atau corruptos, yang artinya itu adalah keserakahan, penyelewengan, penyalahgunaan. Pokoknya hal-hal yang berbau seperti itu namanya korupsi. Kalau kita kemudian dialihkan ke dalam bahasa Inggris, kemudian setelah itu dialihkan lagi ke bahasa Indonesia menjadi kata korupsi. Kalau kita lihat di KBBI, Kamus Besar Indonesia, korupsi itu adalah penyalahgunaan, penyelewengan uang kekuasaan, uang politik, uang yayasan, uang organisasi, suap menyuap dan sebagainya. Itu termasuk dalam golongan korupsi. Korupsi sendiri sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sejak peradaban manusia itu mungkin sejak ada peradaban manusia itu sudah ada yang namanya korupsi. Tapi dengan cara mungkin yang berbeda. Kalau sekarang dengan cara-cara yang seperti sekarang yang modern, kalau dulu ya seperti dulu, klasik. Peradaban Mesir kuno misalkan, itu mungkin peradaban tertua yang dikenal oleh sejarah manusia sampai sekarang, itu sudah ada namanya korupsi pada saat itu. Kemudian pada masa peradaban Cina kuno juga sudah ada korupsi. Kemudian pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia itu sudah ada juga korupsi. Di kerajaan Majapahit kah, Singosari kah, kesultanan juga sudah ada, bahkan kesultanan itu kan kesultanan Islam, tapi di dalamnya itu sudah ada yang namanya korupsi, tapi dengan cara yang berbeda. Ya mungkin dengan cara penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan dan sebagainya. Itu sudah ada sejak zaman dahulu, apalagi sekarang pada masa VOC sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada. Yang pada saat itu kan Indonesia, para pribumi juga ada ikut serta dalam pemerintahan VOC, ataupun mereka itu termasuk anggotanya lah, para pemimpinnya lah dari pribumi. Nah, orang-orang pribumi yang masuk ke dalam anggota parlemennya ataupun orang-orang penting di dalamnya, apakah mereka itu korupsi? Ya korupsi. Mereka itu melakukan hal-hal yang bersifat merugikan masyarakat, dan mereka itu menggunakan untuk memuaskan diri mereka sendiri, memuaskan keluarga, memuaskan kepentingan yang lain. Itu dalam termasuk koridor yang namanya korupsi. Setelah Indonesia merdeka, apakah korupsi itu hilang? Tidak. Setelah Indonesia itu merdeka, bahkan merajalela, bahkan menjadi-jadi. Pada masa Orde Lama, misalkan pada masa Soekarno, dibuatlah lembaga anti korupsi yang namanya itu saya nggak hafal. Pokoknya adalah namanya. Pada waktu itu diketuai oleh A.H. Nasution, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Apakah dengan seorang jenderal besar tersebut korupsi itu semakin menurun ataupun hilang? Tidak, bahkan melejit. Bahkan korupsi itu semakin merajalela. Yang pada waktu itu katanya ya, pernah saya baca saya baca sebuah artikel itu Soeharto pada waktu itu belum menjadi presiden, tapi ya beliau itu pernah korupsi pada masa Orde Lama. Jadi ceritanya seperti itu. Kemudian masa Orde Baru, apakah korupsi itu makin sedikit? Tidak, bahkan pada masa Orde Baru itu semakin merajalela. Bahkan katanya pada masa Orde Baru itu para petinggi-petinggi pejabat itu sewenang-wenang. Itu merangkap dia seorang politik, dia juga seorang miliarder ataupun pengusaha kelas kakap. Jadi ya tentunya uangnya juga semakin banyak. Dan mereka gunakan kekuasaan tersebut untuk membentuk bisnis, ya kan? Kalau kita punya kekuasaan tentunya lebih mudah untuk menarik masyarakat ke kita, supaya apa yang kita gunakan tersebut, apa yang kita produksi tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Artinya pada masa Orde Baru juga tidak hilang korupsi. Pada masa reformasi apakah seperti itu? Tidak. Pada masa reformasi dibuatlah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah dengan adanya Komisi Pemberantasan Apakah dengan adanya KPK tersebut Indonesia itu semakin anti korupsi? Bukan anti, semakin hilang korupsinya? Tidak, bahkan semakin merajalela. Sekarang masih ada nggak korupsi? Masih. Pada masa pemerintahan siapa yang nggak ada korupsi? Semuanya ada.
Dari Soekarno, Soeharto, kemudian B.J. Habibie, Megawati Soekarno Putri, kemudian SBY, kemudian sekarang Joko Widodo. Mana? Di kabinet siapa yang nggak ada korupsi? Selalu ada korupsi. Artinya apa? Artinya kita, negara kita, pemerintahan kita masih belum seutuhnya, mereka itu belum seutuhnya memberantas korupsi itu secara betul. Ya kalau kita lihat korupsi di dunia, Indonesia itu termasuk salah satu negara yang paling atas dalam hal korupsi. Dalam hal teknologi mungkin Indonesia itu tidak termasuk, tapi kalau dalam hal korupsi Indonesia itu bisa nomor 1 tuh. Bahkan saya pernah melihat satu cuplikan, bukan cuplikan tapi foto. Dan foto ini ada di Riau, Provinsi Riau, Pekanbaru tepatnya. Nah, di situ kan di Pekanbaru ini ada tugu namanya Tugu Anti Korupsi. Nah, Tugu Anti Korupsi tersebut dibangun dan dana untuk pembangunan Tugu Anti Korupsi tersebut ternyata dikorupsi. Bayangkan, misalkan kita membuat bangunan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dibuat gedung banyak, dibuat gedung besar. Nah, dana untuk membuat gudang tersebut ternyata dikorupsi. Itu kan sungguh sangat luar biasa sekali. Itu sungguh sangat, yang namanya kalau katanya Bung Hatta, mantan wakil presiden Republik Indonesia, korupsi itu sudah mendarah daging, sudah menjadi budaya kita. Jadi yang namanya korupsi itu pasti susah sekali untuk diberantas, apalagi negara kita, negara Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.